Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Sehat Ngoseh bersama saya, Dr. Abror, spesialis penyakit dalam. Gimana kabarnya semua, Sobat Healthies? Semoga jangan lupa menjaga kesehatan, tetap ikhlas dan bahagia. Malam ini kita coba mengganti topik ya. Mungkin sudah setahun, 2 tahun kita selalu membicarakan yang namanya penyakit infeksi, COVID, ada demam berdarah, tifus dan sebagainya. Coba kalau malam hari ini, Sobat Healthy semua, kita akan membahas penyakit yang tidak menular, yaitu penyakit kanker. Ya, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Ini tapi untuk membuat kita semua lebih waspada, membuat kita paham, akhirnya kita bisa terhindar dari penyakit kanker. Dan jangan lupa, penyakit kanker ini sudah ada di sekitar kita. Jadi akan sangat bermanfaat bila kita memahami penyakit ini. Mungkin bermanfaat buat keluarga kita, buat teman-teman kita, dan tentu saja buat diri kita sendiri. Nah, karena penyakit kanker itu banyak, untuk malam ini saya akan mendahulukan untuk sobat-sobat healthies yang wanita. Ya, banyak yang wanita pasti ya. Ya, kita mengambil topik, salah satunya ini judul yang cukup serem ya, yaitu kanker-kanker ganas apa saja yang bisa membunuh wanita. Serem ya? Ya, makanya mudah-mudahan selesai dari menyimak siaran ini bukannya menjadi takut, tetapi lebih waspada. Nah, memang wanita ini tubuhnya lebih unik ya, karena memiliki beberapa organ yang khusus diciptakan pada wanita dan berfungsi sebagai organ reproduksi. Ya, tentu saja yang paling terlihat yaitu payudara. Payudara ini pada laki-laki pun ada, tapi tidak memiliki fungsi. Kalau pada wanita sangat penting. Kemudian ada organ rahim. Rahim berupa suatu organ dengan otot, dengan memiliki leher rahim, badan rahim, dan di situ bisa juga menyebabkan suatu penyakit khusus pada wanita. Kemudian wanita juga memiliki indung telur ya, atau ovarium pada kedua sisi kanan dan kiri perut. Ini masih sangat berperan penting untuk kesuburan karena menghasilkan sel telur. Namun tentu ada kemungkinan untuk menjadi penyakit, yaitu kanker ovarium. Ya, baiklah. Kita mulai dari yang paling atas dulu, yaitu kanker payudara. Ya. Bagaimana sih kanker payudara itu? Jadi sebagaimana semua penyakit lain, semua penyakit ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor genetik, dan yang kedua faktor lingkungan. Jadi untuk payudara ini genetik sangat berperan. Jadi pada orang-orang yang memiliki riwayat pada keluarganya, baik yang keluarga dekat yaitu ibu, maupun yang keluarga derajat 2 namanya, seperti kakek, seperti nenek, bibi, ini
sangat dianjurkan untuk memeriksa satu gen yang bisa memprediksi terjadinya kanker payudara. Ya, gen apa itu namanya? Jadi ini pemeriksaannya simple, hanya dari darah, namun bisa berguna sekali. Gennya namanya gen BRCA. Ada BRCA1, ada BRCA2. Nah, dengan mendeteksi gen ini, maka bisa dihitung berapa kemungkinan seseorang menderita kanker payudara. Nah, kenapa begitu penting untuk memprediksi apakah seseorang itu akan kena kanker payudara? Karena kanker payudara ini adalah kanker yang tingkat kesembuhannya sangat baik, bisa mencapai 90% lebih. Tentu dengan syarat dideteksinya cukup dini dan ditangani dengan baik. Ya, jadi genetik tadi sangat berpengaruh. Kita tidak bisa menyerah begitu saja bahwa kita kan sudah punya keturunan, kita tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Ternyata bisa, yaitu dengan kita menyadari adanya genetik suatu penyakit, suatu kanker payudara, maka itu bisa menjadi usaha kita untuk mencegah terjadinya penyakit. Ya. Bahkan ada mungkin pernah mendengar berita bahwa seorang bintang kenamaan, bintang film yang cantik dalam puncak karirnya, namun karena mengetahui bahwa dia memiliki gen untuk menderita kanker payudara, dia dengan sukarela meminta agar kedua payudaranya diangkat saja. Padahal belum ada penyakit. Ya, dia minta diangkat karena apa? Dengan adanya satu gen tersebut tadi, maka tingkat untuk terjadinya kanker payudara pada seseorang bisa mencapai 60%. Berarti kan cukup tinggi, yang tadinya sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Tapi karena kita memiliki gen ini, risiko langsung tinggi. Nah, faktor lain apa? Nah, yang kedua disebabkan oleh lingkungan. Lingkungan ini artinya bukan lingkungan alam ya, tetapi maksudnya apa-apa yang masuk ke tubuh kita, yang kita makan, yang kita dapat sehari-hari, maka itu akan berinteraksi dengan tubuh kita, akan mempermudah terjadinya kanker. Karena seperti kita ketahui, tubuh kita sendiri ini memiliki cara untuk menghindari dan mencegah terjadinya kanker, yaitu tubuh memiliki sistem imun yang mampu mendeteksi di mana adanya sel-sel yang memiliki kesalahan genetik, sel-sel yang tumbuh tidak terkendali, sehingga di dalam tubuh kita sehari-hari, meskipun terdapat banyak sel-sel yang mungkin menjadi kanker, namun mampu dibersihkan oleh tubuh kita. Namun seiring dengan berjalannya usia dan juga paparan dari polusi dan banyaknya zat-zat kimia dan obat-obatan yang dimakan oleh kita, maka kemampuan tubuh kita tadi bisa menurun. Dan akhirnya bila sudah ada 1-2 sel kanker yang lolos, maka dia akan berkembang biak. Nah, khusus untuk kanker payudara, apa faktornya? Nah, kanker payudara itu karena memang
dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon estrogen, maka orang-orang yang wanita yang kadar estrogennya tinggi, maka lebih berisiko menderita kanker payudara. Nah, di antaranya apa? Di antaranya yang masa mens pertamanya lebih cepat. Karena dia lebih cepat mens, masih muda sudah mens, tentu lebih cepat juga terpapar payudaranya oleh estrogen yang tinggi. Kemudian yang menopausnya lambat. Nah, bila lambat seperti ini, tentu juga sama, harusnya sudah tidak terpapar oleh estrogen, tiba-tiba estrogennya tinggi. Atau faktor ketiga, yaitu yang wanita lambat mempunyai anak. Misalnya dari sejak masa mens pertama sampai memiliki anak pertama, misalnya lama, menunggunya lama, atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali, itu pun berisiko untuk terjadi kanker payudara. Kenapa? Karena pada saat seseorang wanita hamil sampai dia menyusui, sampai beberapa tahun selama menyusui, kadar estrogennya akan turun. Selama hamil tuh yang lebih tinggi adalah kadar hormon progesteron. Jadi disinilah faktor kesuburan, semakin banyak anak, semakin aman dari kanker payudara. Lalu ini kebetulan ini ada yang sering ditanyakan, apakah faktor kegemukan mempengaruhi terjadinya kanker payudara? Ya, tentu saja. Karena orang-orang yang gemuk seperti orang-orang yang ada di sekitar kita ini, itu di dalam lemaknya itu akan menghasilkan estrogen yang tinggi. Nah, disinilah kenapa orang yang gemuk, orang yang belum punya anak akan berisiko memiliki kanker payudara. Tetapi di sini saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa ya. Maksudnya ini kan sudah jalannya begitu, ada orang yang gemuk meskipun sudah diet, ada yang sudah menikah belum punya anak. Ya, jadi memang ada paparan seperti itu. Nah, bagaimana kalau mengurangi risikonya? Nah, jadi di dalam tubuh seseorang itu memiliki reseptor-reseptor. Dalam payudara pun ada reseptor estrogen yang bila ditempeli oleh hormon-hormon yang estrogen akan merangsang memicu pertumbuhan payudara. Nah, apabila kita memakan makanan yang alami, terutama yang mengandung kacang kedelai, tahu, tempe, susu kedelai, itu akan bisa menurunkan risiko kanker payudara. Kenapa? Karena pada kedelai tadi memiliki kandungan estrogen nabati, estrogen yang alami atau fitoestrogen yang akan menempati reseptor-reseptor estrogen di payudara sehingga tidak ditempeli oleh estrogen dari tubuh yang bisa memicu tumbuhnya kanker. Kemudian tentu kalau kita mengkonsumsi beberapa obat yang mengandung estrogen, itu akan sedikit meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Ya, bagaimana sini ya? Jadi kanker payudara ini sebenarnya tingkat kesembuhannya tinggi asalkan dideteksi dengan cepat dan diobati dengan tepat. Kemudian kita bisa menghindari
beberapa hal yang memicu timbulnya kanker payudara, yaitu diantaranya jangan gemukan, perbanyak makanan nabati, jangan makan berlemak, dan segeralah memiliki anak, dan diusahakan memiliki anak disusui. Ya, kalaupun belum punya anak, belum disusui, ternyata dengan sedikit meremas-remas payudara secara rutin, itu ternyata bisa mengendalikan dan mengembalikan struktur payudara yang sudah mulai tidak normal. Ya, ini bukannya porno ya, mungkin bisa dipraktekkan nanti. Oke, mengenai payudara, nanti pilihan pengobatannya tentu beragam ya, mulai dari operasi kecil, atau disinar, maupun dengan kemoterapi. Dan jangan lupa buat saudara ataupun sobat healthies yang pernah menderita kanker payudara, tentu kesembuhannya cukup tinggi, namun jangan melepaskan kewaspadaan. Karena bisa saja seorang yang punya kanker itu muncul baik kankernya yang lama kambuh lagi, atau muncul kanker yang jenis lain pada orang yang sama. Oke, tadi jadi organ yang pertama pada wanita yaitu payudara. Yang kedua di bawah payudara kita. Oh iya, sambil bertanya, ada pertanyaannya apa? Dari Yuyun Budiman. Assalamualaikum. Halo dok, saya mau nanya gejala atau ciri-ciri penyakit kanker payudara selain benjolan apa ya dok? Ya, Bu Yuyun ya, terima kasih. Jadi memang kanker itu yang sudah agak lanjut itu akan berupa benjolan. Nah, namun kalau sudah berupa benjolan, tentu penanganannya lebih sulit. Jadi kita perlu tahu mendeteksi secara lebih dini ya. Jadi diantaranya setelah kita tahu, misalnya usia semakin tua semakin berisiko payudara. Yang kedua, semakin sedikit anaknya, apalagi tidak punya anak dan tidak pernah menyusui, itu juga lebih berisiko. Dan yang ketiga, adanya keturunan pada keluarga. Nah, itu mendeteksi secara dini tanpa harus memeriksa. Namun apabila harus memeriksa, pertama memang kita harus rajin mengecek payudara sendiri dengan meraba ada benjolan, dengan melihat itu tanpa teraba pun bisa ada tanda, misalnya kulit berlekuk ke dalam, kemudian kulit yang keriput mirip dengan kulit jeruk ya, seperti berpori-pori gitu ya, kasar, atau sedikit ada cairan keluar dari puting payudara. Namun semua itu tetap tidak akurat ya, karena itu kan berdasarkan perabaan, perasaan. Yang paling dianjurkan adalah kita harus rajin melakukan screening. Itu ada namanya screening USG payudara. USG ini bisa mendeteksi beberapa jenis kelainan pada payudara. Meskipun tidak selalu harus ganas, namun alangkah baiknya dilakukan screening. Lalu ada dengan pemeriksaan mamografi ya. Jadi dengan alat sinar ronsen, payudara di ronsen, akan dicari adanya endapan kalsium. Nanti itu adalah jenis-jenis calon
kanker payudara pada stadium awal. Nah, itu ada jadwalnya itu. Kalau wanita umur 30 sampai 40 cukup diperiksa mamografi sekali. Apabila umur 40 tahun ke atas, itu perlu dicek setiap 2 atau 3 tahun sekali. Nah, apabila di atas 50, ada yang memiliki faktor risiko, sebaiknya dilakukan setahun sekali pemeriksaan mamografi. Ya, jadi memang gejalanya tidak spesifik ya Bu Yuyun. Bisa jadi badan jadi kurus, demam, nafsu makan menurun, gejala-gejala sama dengan penyakit-penyakit berat yang lain. Cuman kuncinya adalah sebaiknya kita waspada dengan pemeriksaan mamografi ya. Bisa dilakukan di tempat-tempat ronsen. Ya, oke, tadi payudara ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Dari tes bikin, itu satu fakta dong. Faktor penyakit merupakan penyakit keturunan bukan? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Faktor keturunan berperan, yaitu antara 30 sampai 50%. Jadi, suatu gen yang bermutasi pada orang tua apabila diturunkan pada anaknya, anak perempuannya, itu bisa membuat sangat rentan terhadap penyakit kanker pada keturunannya. Nah, jadi itu termasuk keturunan, ada faktornya. Tapi ingat, tidak cukup hanya faktor keturunan saja, namun ada juga faktor-faktor lingkungan, faktor pola hidup yang akan membuat gen-gen tadi akhirnya muncul menjadi kanker. Ya, begitu. Nah, ini baru sampai payudara sudah panjang ini ya. Ya, nanti kita akan ada ditemani teman saya, Dr. Nida, untuk lebih membahas kanker dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Ya, seperti mitos-mitos tadi ya, seperti apakah pil KB, suntik KB berbahaya, apakah obat penguat kandungan bisa menyebabkan kanker. Nah, itu pembahasannya nanti setelah kita bahas dulu dasar-dasar dari kanker ini ya. Nah, sekarang ke organ lain ya pada wanita ya, di organ reproduksi yaitu rahim. Rahim ini juga termasuk banyak timbul kankernya ya. Yang pertama pada kanker leher rahim, atau sudah juga kita kenal nama lainnya adalah CA cervix. CA itu kanker, cervix itu leher rahim. Nah, kenapa bisa kanker ya di situ? Ya, karena rahim ini terdiri dari sel-sel mukosa, sel-sel otot yang pembelahannya cepat. Sehingga setiap sel membelah itu selalu ada kemungkinan terjadinya gangguan DNA, terjadi error, pembelahannya bisa tidak terkendali. Meskipun tubuh bisa mencegah dan mengatasinya, namun kadang-kadang sel-sel kanker ini bisa lolos dari tangkapan sel-sel imun tubuh kita. Nah, kalau pada kanker leher rahim ini penyebabnya agak berbeda, yaitu banyak disebabkan oleh faktor infeksi. Jadi bahaya ya, ternyata infeksi bisa menyebabkan kanker. Jadi yang disebut dengan virus
HPV, virus Human Papillomavirus. Ini sebenarnya virus yang sepele ya. Kalau kita kenal itu mungkin di anak-anak apa di tubuh kita sendiri, virus yang menyebabkan mata ikan atau kutil. Itu disebabkan oleh virus. Biasanya tubuh kita mampu membunuh virus-virus penyebab kutil ini asalkan daya tahan imun kita bagus. Namun ada beberapa tipe, jadi dari ratusan virus kutil tadi, ada beberapa tipe yang bisa lolos dari perlindungan sistem imun. Nah, dia akan menginfeksi leher rahim. Lama-kelamaan leher rahim ini akan timbul perubahan genetik selnya sehingga menjadi sel kanker. Nah, makanya dari situ betapa pentingnya menjaga kebersihan alat-alat reproduksi ya. Jadi bisa dilakukan pembersihan, pembilasan, tentu dengan menghindari lingkungan yang kotor, menjaga jangan merusak flora normal atau bakteri-bakteri baik yang ada di dalam organ reproduksi. Jadi bagaimana salah satu contohnya? Terlalu sering memakai sabun untuk bersuci, bercebok. Atau ada juga yang memakai bedak ya, dibedaki itu di situ tuh. Karena bedak ini mengandung media tumbuhnya bakteri dan virus. Ya, ini saya bukan pengalaman saya pribadi ya, cuma menurut buku-buku dikatakan bedak-bedak, kemudian sabun-sabun, kemudian pengencang itu apa sih namanya? Ya, empot ayam, kembang perawan. Itu apabila kita memasukkan hal-hal yang tidak alami, tidak natural, bisa mengganggu keseimbangan bakteri dalam organ reproduksi. Kemudian memang bukan faktornya itu saja. Bisa juga ini kebanyakan melahirkan. Itu salah satu risiko terjadi kanker leher rahim. Kenapa? Karena saat melahirkan, saat dilalui oleh bayi, itu terjadi iritasi. Iritasi bisa memudahkan timbulnya sel kanker. Ya, gimana? Ada yang bertanya? Atau mungkin pengalaman pribadi? Ya, salah satunya ini. Dulu pada saat pertama kali launching ya, ada pentiliner, ada tampon, ada pembalut wanita. Itu ada yang beberapa mengandung zat-zat kimia mampu menyebabkan kanker. Ya, tapi alhamdulillah sekarang semua itu sudah melalui penelitian yang mendalam, sehingga yang sudah beredar sekarang lebih aman. Jadi memang kita harus selalu update ya dengan berita-berita. Jangan-jangan di luar negeri sudah tahu tidak boleh terlalu sering memakai sabun kewanitaan, tidak boleh sering memakai tampon. Tapi karena kita ketinggalan informasi, kita bisa mendapat bahaya. Ya, itu ya mengenai kanker serviks. Gejala-gejalanya tentu berkaitan dengan situ ya. Seperti ada pendarahan, ada nyeri. Dan apabila sudah berkomplikasi, sudah menyebar, bisa menyebabkan penyumbatan saluran kencing, gangguan ginjal, dan menyebar juga ke organ-organ lain yang jauh, seperti ke tulang, paru-paru, liver, dan sebagainya.
Nah, itu ya. Saya mau bertanya. Oh ya, ada yang bertanya? Dari Pimpin Krisna, apa boleh dong rebusan daun sirih bisa buat tepung? Ya, jadi begini. Silahkan mau menggunakan sabun, sirih, air cebok, dan sebagainya. Cuma ingat, tidak perlu sampai ke dalam. Karena di dalam itu sudah natural, sudah maksimal memiliki lendir-lendir pelindung yang akan mencegah masuknya bakteri dari luar dan mencegah bakteri-bakteri yang membahayakan tumbuh. Nah, jadi ingat, justru ada cara yang terbaik untuk kebersihan organ kewanitaan itu adalah cukup dengan air bersih, ya, dengan air hangat. Caranya dengan jari dimasukkan pelan-pelan, nanti cukup dengan air bersih, itu dibersihkan, dibilas di sekitar leher rahimnya. Itu dengan posisi ya diduduk ya, satu kaki di bawah, satu kaki ditekuk ke atas, nah, dengan air bersih ya. Tidak perlu pakai sabun, tidak perlu pakai sirih dan sebagainya. Nah, karena apa? Di sini kita hanya mendengar informasi-informasi yang tidak bersumber jelas. Misalnya apakah sirih itu kandungannya apa, efeknya apa, kemudian sabun kimia maupun yang katanya herbal. Nah, itu sesuatu apabila berlebihan, apabila tidak alami, malah lebih banyak bahayanya. Oke, Bu Tintin. Ya, jadi sebenarnya simpel ya, mendingan pola hidup sehat, pola makan sehat, rajin berolahraga dan sebagainya. Oke, nah ini berkaitan dengan kanker leher rahim. Kita sekalian membahas kanker rahimnya sendiri. Nah, kanker rahim ini ada di rahimnya yang terjadi kelainan ya. Itu ada terbagi dua. Ada yang otot rahimnya yang berubah menjadi kanker. Ada juga selaput dalam rahim yang disebut endometrium, itu yang berubah menjadi kanker. Nah, di sini kalau gejalanya dibandingkan dengan yang kanker leher rahim lebih mudah dideteksi, yaitu seperti pendarahan menstruasi yang lebih banyak, kemudian ada benjolan di perut, kemudian ada rasa nyeri. Jadi sifatnya lebih banyak ke siklus menstruasi dan pendarahan yang terganggu ya. Oke, jadi ini ingat sekali lagi, bukan untuk menjadi momok ya, yang menakut-nakuti, namun apa, menjadi harapan kita. Karena apa? Tingkat kejadian kanker di dunia sekarang semakin tinggi. Bahkan penyebab kematian pada wanita, pada orang dewasa sekarang semakin banyak diduduki oleh penyakit kanker. Masuk tadi penyakit kanker leher rahim, kanker payudara. Oke. Nah, untuk mencegahnya, nah nanti ada beberapa hal yang cukup fatal, bisa menyebabkan kanker ya.
yaitu terutama faktor merokok. Nah, ini buat yang masih suka merokok. Merokok itu jangan hanya dikira ke jantung, ke paru-paru. Namun, rokok ini akan terhisap oleh kita. Yang terhisap itu, ingat, bukan hanya nikotin saja, tapi dalam kandungan rokok itu banyak sekali karsinogen. Artinya apa? Penyebab kanker, ya, baik dari asapnya, dari tarnya, dari perasa cengkehnya, dan terutama dari proses pembakaran tadi akan membuat suatu zat itu berubah menjadi berbahaya. Nah, apabila misalnya dihisap, akan masuk ke dalam darah, kemudian dibuang melalui ginjal, melalui air saluran kencing, melalui saluran reproduksi, maka akan meningkatkan risiko di sepanjang saluran itu, mulai dari tenggorokan, paru-paru, pembuluh darah, ginjal, saluran kencing, dan sebagainya. Jadi ini bila ingin sehat, hentikanlah merokok, gantilah dengan berolahraga. Ya, kemudian jangan lupa tentu pola makan yang baik, ya. Nah, nanti pasti ada yang bertanya, sebaiknya makan apa? Apakah daun sirsak bagus untuk kanker? Apakah kulit manggis, kulit duren, dan sebagainya? Semua itu jawaban saya simpel. Tubuh kita membutuhkan berbagai jenis vitamin, membutuhkan berbagai jenis gizi, termasuk protein, termasuk sayur, buah, daging sekalipun kita tetap membutuhkan. Nah, jadi tidak baik kalau dikatakan ada satu makanan yang bagus hanya berdasarkan pendapat beberapa orang, jadi kita monoton meminum atau memakan satu makanan itu, ya, seperti jeruk lemon misalnya, seperti daun antanan, seperti sambiloto. Apabila semua itu terus-menerus dan berlebihan, malah akan berefek racun, dan bisa jadi kita jadi kekurangan jenis-jenis vitamin nutrisi yang lain. Gitu ya. Jadi tidak ada satu makanan yang ajaib, vitamin yang ajaib, suplemen yang luar biasa bisa menyehatkan. Semua itu baik asal seimbang. Oke. Nah, tinggal satu lagi ya, kanker yang mau dibahas nanti sambil kita bersama Dokter Nida, yaitu kanker pada indung telur. Nah, kanker indung telur ini berbeda daripada payudara, pada rahim, karena memang indung telur ini termasuk organ reproduksi yang menghasilkan sel telur, yang tentu saja sifat-sifat selnya dan pembelahannya berbeda. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Oke, belum ada yang bertanya lagi? Ya. Oke, saya mau istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Nanti jam 8 kita sambung lagi. Jangan lupa tetap follow IG Apotik Al Abror dan subscribe di channel YouTube Dr. Handono Official. Tetap sehat bersama Ngobrol Sehat Ngose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.